وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدأي Assalamualaikum. ريشتي Dari mana? وعيدي Oh, Bentolojong. Kalau mendapatkan jalan yang turun, kita mengucapkan subhanallah. Ayo, subhanallah. Subhanallah. والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هادينا بيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديدة قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد هادينا بيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد وقفت حروفي وقفت حروفي عند باب نشيدي وقفت حروفي عند باب نشة خضراء تهتف في يدي Bismillah. ريشتي وأعيدي فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند الله. Teman-teman sahabat Ikhwah Petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di hutan pos 2 Gunung Bialo. Alhamdulillah kita dapati ada sungai di sini yang mengalir begitu jernih dan Masya Allah begitu segar airnya. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah An-Naba, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan hujan dari langit dengan curah, dengan sangat banyak. Untuk siapa itu? Untuk semua makhluk yang ada di bumi. Dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan kami turunkan air dari langit yang akan menumbuhkan apa-apa yang ada di dalam bumi. Dengan air yang tercurah dari langit, maka insya Allah kita manusia bisa minum dengan air tersebut. Hewan-hewan pun bisa minum dengan air tersebut hingga menghasilkan susu. Begitupun dengan tanaman-tanaman, pepohonan, mereka juga menggunakan air ini sebagai makanan bagi mereka. Yang akhirnya mereka menghasilkan buah-buahan, menghasilkan sayur-sayuran yang begitu segar. Alhamdulillah. Namun ingat, teman-teman, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita boros dalam menggunakan air. Karena orang-orang yang boros, orang-orang yang sering mubazir adalah orang-orang yang berteman dengan syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudara atau teman-teman dari syaitan. Gunakan air secukupnya, jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya di belahan dunia yang lain masih banyak saudara-saudara kita yang daerah mereka kekeringan, masih banyak daerah-daerah di belahan dunia lain yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musim paceklik. Masih banyak saudara-saudara kita di daerah-daerah lain, di belahan dunia yang lain tidak sempat meminum air sesegar ini. Mereka hanya mendapatkan air yang begitu keruh yang tidak sesegar air ini. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tinggal di sebuah daerah tropis yang bernama Indonesia.
Bismillah. Alhamdulillah. يا خليلي ما لنا من بعدكم من يرى الدمع إذا أغرقنا أرخى دمعا وبدا كأنه مبتلا حين رأى بكاءنا يا خليلي ما لنا من بعدكم من يرى الدمع إذا أغرقنا دمعا وبدا كأنه. Teman-teman sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat duhur secara berjamaah, dan teman-teman di belakang bisa kita saksikan teman-teman yang kita jumpai di pos 2 ini sementara bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke pos ketiga. Alhamdulillah kita makan siang dulu, mengisi kembali tenaga kita yang terkuras setelah perjalanan dari base camp sampai ke pos 2 ini. Insyaallah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam perjalanan ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendaki sampai ke puncak. سألتني دمعتي فيما البكاء ولماذا الحال أضحى محزنا لأن الموت للخل احتوى أو بلاء السقم منكم قد دنا سألتني دمعتي. Kalau ada jalanan menanjak, apa yang kita bilang? Allahu Akbar. فأجبت دمعتي لا تحزني لا أرى الموت ولا سقم بنا إنما البين إذا طال قساه وأراه اليوم قد طال هنا. Alhamdulillah, teman-teman sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sudah sampai di pos yang ketiga setelah kita mendaki cukup lama, karena trek dari pos 2 ke pos 3 ini hampir sama dengan trek yang dari pos 1 ke pos 2. Di belakang saya ini ada sebuah bukit yang biasa dijadikan oleh sebahagian pendaki untuk ngecamp. Jadi di desa ini, di desa Ujung Bulu, Biring Romang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, ada 2 tempat yang biasanya dipakai oleh para pendaki untuk mendaki gunung. Yang pertama adalah yang berada di belakang saya ini, namanya Bontolojong, dan yang kedua yang berada di sebelah kanan saya, yang insya Allah akan kita tuju nanti, yaitu Puncak Bialo atau Gunung Bialo. Kita istirahat sejenak, mengumpulkan sisa-sisa tenaga, insya Allah akan kita lanjutkan kembali perjalanan kita. وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجاري. Teman-teman sekalian, di belakang saya ini berdiri kokoh sebuah gunung yang
para pendaki sebut dengan Puncak Bialo atau Gunung Bialo. Ketinggiannya kurang lebih 2.600 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar dari para pendaki di wilayah Kabupaten Jeneponto maupun Bantaing dan yang lainnya itu lebih suka ke tempat ini, ke Puncak Bialo ini daripada ke Bentolojong, dikarenakan suasana yang begitu nyaman. Samping itu, pemandangan yang disajikan di atas Puncak Bialo ini, Masya Allah, sangat menakjubkan dibandingkan dengan beberapa puncak yang lainnya yang ada di tempat ini. تجري بنور في الحياة جديدي وقفت حروفي Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman, sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada di jalur pendakian ke pos 4 dan bisa kita lihat di belakang saya ini adalah tanjakan terakhir atau bukit terakhir dari Gunung Bialo. Nah, bisa kita saksikan di belakang bagaimana terjalnya pendakian ini, trek ini. Masya Allah, ini akan menguras banyak tenaga kita sebentar. Nah, tanjakan ini, teman-teman sekalian, saya beri nama dengan tanjakan poligami. Tapi teman-teman jangan salah paham dulu. Ini bukan berarti menghina syariat. Kenapa saya beri nama dengan tanjakan poligami? Tanjakan ini, bukit ini, seseorang yang ingin berpoligami, maka dia harus berjuang dengan perjuangan yang sangat keras. Dia harus berjuang memenuhi syarat-syarat poligami yang telah ditentukan dalam syariat. Di antaranya, tentunya dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus siap lahir dan batin. Yang ketiga, dia harus punya materi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang keempat, dia harus bersikap adil terhadap istri-istrinya. Dan syarat-syarat yang lainnya yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, begitupun dengan tanjakan kita ini, saya sebut dengan tanjakan poligami, karena untuk sampai ke atas itu memerlukan perjuangan yang sangat keras. Yang pertama, stamina kita harus kuat, stamina kita harus full. Yang kedua, kita harus bersabar, dikarenakan mungkin setiap 10 kali langkah, 20 kali langkah, kita akan berhenti sejenak untuk beristirahat, mengatur nafas kita kembali. Kemudian yang ketiga, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mendaki tanjakan poligami ini insyaallah. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ayo kita taklukkan tanjakan poligami. وأبحر في مدى الدنيا وعالمها إلى زمن تعدد في زواياه أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله على حلقاته عشنا طفولتنا وفي سنوات
Alhamdulillah, teman-teman sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan untuk beraktivitas hari ini. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada di lokasi camp dari gunung atau puncak Bialo. Setelah tadi dengan susah payah, dengan penuh perjuangan, kita melewati tanjakan poligami. Tanjakan yang memerlukan stamina yang cukup untuk sampai ke tempat ini. Alhamdulillah, biidznillah, tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan perjalanan dari pos 3 sampai ke pos 4 ini kurang lebih 2 jam di perjalanan, akhirnya kita bisa menginjakkan kaki di pos 4, tempat area camp dari puncak Gunung Bialo. Sekarang kita akan mencari lokasi untuk mendirikan tenda yang baik karena cuaca saat ini kurang mendukung, sudah gerimis, dan mudah-mudahan tidak terjadi hujan sore ini sampai besok insya Allah, karena tentu aktivitas kita akan terhambat dengan adanya hujan. Di samping itu, teman-teman sekalian, ketika terjadi hujan pada saat pendakian kita, maka dianjurkan oleh Nabi SAW bahwa jangan sekali-sekali di antara kita mencela hujan. Jangan sekali-sekali di antara kita mencela makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika terjadi hujan seperti ini, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami semua, bagi manusia, bagi hewan, dan tentu juga bagi tanaman-tanaman. Oleh karenanya, sekali lagi, jangan mencela hujan, karena hujan adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk menumbuhkan apa-apa yang ada di bumi ini. Mari kita mendirikan tenda. Setelah itu, insyaallah kita istirahat sejenak dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asar. إلى جنة فيها مصيف ومربع إذا ما التهلاه بدنيا غرورة فقلبك بالأخرى شغوف ولع فما أنت إلا قدوة ومواعظ فما أنت إلا قدوة ومواعظ توالى بها ذكر وتوب وأدمع توالى بها ذكر وتوب وأدمع شغفنا بآية النعيم كأننا نرى ما أعد الله فيها ونسمع نذكر بالحسن وندعو إلى الهدى ونبذل في ذات الإله ونجمع ونتلو كتاب الله في مسمع الدنا فتورق أغصان ويزهر ونزمع بل دعوا عن الدنيا ونطير عندها ونسمع صوت المهتدين فنسرع. Jagalah kebersihan. Itulah pesan yang tertera di pohon ini, teman-teman sekalian, di mana pesan ini menyeratkan kepada kita bahwa kita yang datang ke tempat ini hendaknya menjaga apa-apa yang ada di sini. Jangan sampai kita hanya datang ke sini untuk mengotori tempat yang begitu sangat indah ini. Nah, pepatah mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lingkungannya
dari hal-hal yang bisa merusak lingkungan dan merusak alam ini. Sekali lagi, kami ingatkan kepada diri kami dan kepada kita semua, teman-teman sekalian, hendaknya setiap kita mendatangi tempat yang kita daki, maka hendaknya kita menjaga kebersihan tempat tersebut. Sampah-sampah kita yang kita bawa dari rumah, hendaknya itu pun yang kita bawa pulang ke rumah. Jangan sampai tempat ini menjadi kotor sehingga tidak layak digunakan sebagai tempat pendakian. Ada sebagian kecil di antara pendaki yang masa bodoh dengan kebersihan di tempat pendakian. Padahal ini sangat berpengaruh bagi teman-teman yang lain yang ikut juga mendaki pada waktu yang sama. في جوف نار من لهبها تباكي والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينك من دونك خلاص قلبي تفطر على الفرق المنيرة آمنت بالله وبقداره ترضيت الموت حقا وكل له مصيره وموت النبي قبلك يا يما تعزيت هذا جلالك وريحك في عبيره كل يوم اشمه واذا شفته تهنيت صوتك يا يما يا محلى اثيره وحنانك يما يخليني تدفيت يا يما منه اجيله واستشيره يعدلني لا شفت الصواب وتنحيت يوم كنت عندي وكني امير ديره كل يناديني يقول لي تغليت يوم رحت يمه